Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini akan melanjutkan roman klasik Si Cebol Rindukan Bulan bagian ketiga. Selamat mendengarkan. Nah, apa kataku? Tahu saja dia, digerak jamu akan datang. Pagi-pagi sudah ditangkapnya ayam. Memang tiap-tiap minggu atau hari besar banyak engku-engku datang kemari berjalan-jalan. Kalau tidak engku jaksa, engku guru. Kalau tidak engku guru, engku juru tulis. Kalau tidak engku juru tulis, engku saudagar di pasar gadang. Banyak sahabat-sahabatku di kota. Sekaliannya merasa senang datang ke sini. Sultan Aziz dan Sultan Mansur berpandang-pandangan, tetapi apa yang dipandangkan jamu itu tak dimaklumi oleh tuan rumah. Ketika itu tuan rumah memandang ke belakang, lalu berseru kepada anaknya, "Hei, mana engkau, Fatimah? Belum juga lagi. Kami sudah kering menunggu di sini." "Sedang disediakan, Pak," terdengar jawab dari dalam. Dahi Pandeka tampak pula berkerut. "Bapak lagi, anak akan memberi malu," berungutnya. Ia bergagap hendak berdiri, tetapi ketika itu Sultan Mansur berkata, "Bukan aku salah siasat, engku Pandeka, itu anak engku." Sebagai orang dapat pikiran baru, Pandeka duduk bersandar kembali sambil tersenyum-senyum simpul. Jarinya bersiku di atas meja lalu berpidato dengan mengangkat-angkat alis matanya. "Benar Sultan, itu anakku, bukan anak saja, tetapi hubungan jiwaku, tempat ruhku bergantung. Hanya itulah hartaku di dunia ini. Tunggal berbeleng, bak anak elang. Jerat semata ayah kandung, si upik situ, si bujang situ. Si bungsu tidak berkakak, yang tua tidak beradik. Ibunya sudah lama mati selagi ia umur 8 tahun. Sekarang ia sudah lebih 15, kurang sedikit 16. Biarpun begitu, aku tak sebagai orang-orang kampung yang kuno itu. Aku tak suka mengurung-urung anak dalam rumah. Aku beri kebebasan dan kemerdekaan. Aku beri pendidikan yang patut bagi anak orang kaya-kaya. Memang pikiranku berlain dari orang-orang kaya kebanyakan ini. Aku tak takut menaburkan uang asal anakku menjadi orang terpelajar. Waktu ia umur 10 tahun, aku serahkan pada seorang nyonya Belanda, Nyonya Kopral Jansen, di tepi bandar, untuk mempelajari segala macam ilmu. Di situ ia belajar membaca dan menulis, menjahit dan merendak, menyulam dan menerawang, dan yang terutama belajar bahasa Belanda, karena aku ingin sangat Fatimah pandai berbahasa Belanda. 4 tahun dia belajar di sana, sehingga pintar ia macam-macam ilmu itu. Sayang, nyonya itu 2 tahun yang lalu mati. Fatimah aku jemput kembali dan sejak itu ia tinggal di rumah. Aku tak mau memasukkannya ke sekolah karena aku takut akan rusak fiilnya, bercampur gaul dengan anak-anak orang kebanyakan yang memang kurang-kurang ajar itu. Sayang, sekarang dia jarang dapat bercakap berbahasa Belanda sebab tak ada temannya. Dengan jamu-jamu yang datang kemari, hanya dengan Sultan Aziz ini yang dapat kareseh-peseh. Dengan yang lainnya, Abu, seorang pun tak ada yang melawannya. Sebab itu senang benar hatiku kalau Sultan Aziz datang kemari. Fatimah dapat memperpasih-pasih lidahnya kembali. Sekarang sudah berdua dengan Sultan. Lebih senang lagi hatiku. Sedap benar pada telingaku mendengar kareseh-peseh itu. Sekarang duduklah Sultan sebentar. Aku lihat Fatimah. Kenapa ia selambat ini?" Setelah Pandeka pergi, Sultan Mansur berkata kepada kawannya, "Betul-betul engkau pandai mencari tempat hinggap, Aziz. Daun rimbun, buahnya lebat, air jernih, ikannya jinak. Di sini rupanya kamu tiap-tiap minggu bersarang, menjerat, atau memikat." "Shh, jangan keras-keras benar kawan," terdengar olehnya. "Nanti kepadamu sayangnya sudah mulai pula tertumpah. Pandai-pandai sajalah membawakan diri, turutkan kemana jejakku. Engkau lihat nanti buahnya itulah maka aku bawa engkau kemari.
supaya jangan aku sendiri merasa senangnya bersahabat orang kaya, kata Sultan Ajis kepada Sultan Mansur. Keduanya tertawa terbahak-bahak, tetapi supaya jangan terdengar, sapu tangan mereka sudah bekerja keras menyempal mulut. Sedang keduanya tertawa-tawa itu, Pandeka keluar diiringkan oleh anaknya membawa minuman dan makan makanan. Kami sudah mempercakapkan engku, kata Sultan Ajis menghilangkan geli hatinya. Sultan Mansur sangat heran melihat budi bahasa engku yang baik dan hati engku yang rendah itu. Ia berasa malu engku muliakan sebagai ini, apalagi oleh orang yang sebagai engku. Apa pula yang akan dimalukan, kata Pandeka dengan sukacita. Tadi sudah aku katakan, memang begitu kesukaanku kalau orang itu berkenan pada hatiku. Jangan malu-malu, Sultan. Pandanglah di sini sebagai di rumah orang tua sendiri. Sebagai di rumah induk bako, Mansur, kata Sultan Ajis dengan tertawa. Sultan Mansur jadi terbahak mendengar olok-olok kawannya itu, sehingga keduanya ramai tertawa-tawa. Fatimah merah padam mukanya, tetapi Pandeka tak maklum pula apa yang sebenarnya ditertawakan oleh jamunya itu. Minuman dan makan makanan terletak sepenuh meja, semuanya yang lezat cita rasanya dan mahal-mahal harganya. Sesudah semuanya tersaji, Fatimah hendak balik ke belakang, tetapi bapaknya berkata, "Duduk sajalah di sini, temani engku ini minum." "Hamba hendak menolong Mak Minah, ayah," kata Fatimah dengan gugup. "Biarkanlah orang itu di dapur, bukankah ada koki, jongos, bujang yang akan bekerja? Apa guna mereka digaji kalau engkau juga akan ke dapur? Duduklah berkabar-kabar dengan engku ini, memperpasih-pasih lidahmu bahasa Belanda." Sultan Mansur itu pintar pula kareseh-peseh. Heran, sungguh Sultan, memang senang benar telingaku mendengar bahasa balik itu. Fatimah duduk perlahan-lahan di hadapan kedua orang muda itu, mukanya semakin merah karena kemalu-maluan. Seketika duduk tuan rumah berkata, Sultan, aku tinggalkan duduk sebentar, aku hendak ke belakang. Lekas juga aku kembali. Gantiku, ini anakku, Fatimah, layanilah engku ini. Lawan ia bercakap-cakap, apa pula yang akan dimalukan? Keluarkanlah apa yang dituntut selama ini. Sehabis berkata, Pandeka berjalan ke belakang. Fatimah tinggal melayani tamu. Bagaimana juga Fatimah menghilang-hilangkan perasaan hatinya, pada mukanya masih terbayang malu dan ramah yang dibuat-buat. Akan tetapi karena pandainya Sultan Ajis mempermainkan lidahnya dan dibantu pula oleh Sultan Mansur, maka Fatimah makin lama makin biasa. Apalagi Sultan Ajis itu memang seorang anak muda yang pandai bertanam tebu di bibir, yang pintar mempermainkan ujung lidahnya, sehingga siapa yang melawan ia bercakap-cakap tentu akan tertarik olehnya. Lagi sikapnya rancak, gayanya manis, tutur katanya lemah lembut. Adapun Fatimah biarpun belum begitu pandai bercakap-cakap dalam bahasa Belanda, tetapi perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya amat sedap bunyinya, menyenangkan hati yang mendengar. Air mukanya yang kemalu-maluan itu menambah elok parasnya. Apalagi Sultan Ajis memang pandai memilih buah percakapan yang menyenangkan hati perempuan. Maka diceritakannya keramaian negeri-negeri lain dan keindahan kota-kotanya, potongan pakaian perempuan-perempuannya, dan perhiasan-perhiasan mereka. Diceritakannya tempat-tempat pesiar petang hari atau ketika terang bulan di dalam taman-taman yang penuh dengan bunga-bungaan dan pohon yang rindang-rindang serta air melesit bermacam warna. Karena cerita Sultan Ajis yang banyak bunga-bunganya itu, hati Fatimah semakin tertarik dan gemar mendengarkannya, sehingga kursinya dihadapkannya ke hadapan kursi anak muda itu. Tak ingat ia bahwa ia sudah bertunangan dan duduk dekat laki-laki bujang yang makin lama makin menarik hatinya. Sementara itu, Pandeka datang kembali demi dilihatnya anaknya asyik bercakap-cakap dengan Sultan Ajis. Teramatlah girangnya, katanya dalam hatinya,
Tidak salah dugaanku, jika mereka telah berjumpa, tentu akan sama-sama tertawan. Siapa menyangka anakku akan jatuh ke atas? Tentu mereka akan jadi kelamin yang berbahagia. Sama muda, sama lo, bak cincin pulang ke jari. Nah, engkau minumlah, jangan malu-malu, katanya dengan muka berseri-seri. Sudah puas dahaga kami dan lapar sudah berobat pula. Hanya engkau juga yang belum minum, kata Sultan Ajis kepada Engku Pandeka. Ah, aku ini jangan dihiraukan benar, minumanku berkepanjangan saja. Ayo, makanlah kue-kuenya itu. Buat engkau disediakan Fatimah. Teruskanlah percakapan Sultan. Jangan terganggu oleh kedatanganku ini. Jangan khawatir kepadaku. Biar aku tidak di kota. Tetapi aku terjatuh di adat kuno yang kaku itu. Hatiku kaum muda tulen. Merdeka semata-mata. Lagi sebagai kukatakan juga, aku sangat gemar mendengar orang bercakap dalam bahasa Belanda. Biarpun aku tiada dapat bercakap bahasa itu, tetapi banyak sedikitnya aku faham juga. Maksudnya dengan melihat gerak bibir dan gerak tangan orang yang berkata. Tentu, sahut Sultan Ajis, karena engkau orang arif bijaksana. Gelak Engku Pandeka terbahak-bahak, hatinya amat sukacita mendengar pujian Sultan Ajis itu, tetapi Fatimah tunduk kemalu-maluan. Adapun Sultan Ajis rupanya semakin tertarik hatinya kepada anak gadis itu dan dia sudah semakin berani. Apalagi dilihatnya bapaknya sungguh-sungguh hendak menyerahkan anaknya itu dan Fatimah pun tampaknya sudah jinak, sudah mudah rasanya dapat ditangkap. Ketika gadis itu dilihatnya duduk termenung, lalu katanya dengan manis, "Kenapa encik duduk termenung?" Fatimah sangat terperanjat sebagai orang terpijak pada bara api, kakinya dihelakannya kencang-kencang dari bawah meja. Sehingga lututnya terdengar terbentur, kursi diingsutnya ke belakang sambil memandang dengan sedih kepada bapaknya, seolah-olah memberitahu perbuatan jamu yang lancang dan tak patut itu. Bapaknya bukan tak tahu apa yang telah terjadi. Dilihatnya Sultan Ajis meletakkan kakinya di atas kaki Fatimah. Akan tetapi karena ia sudah didorong oleh pengharapan si cebol yang hendak mencapai bulan itu, perbuatan yang kurang ajar itu dipandangnya sebagai perbuatan bersendak gurau saja. Sebab itu pandang anaknya itu dibalasnya dengan muka masam dan kerut dahi, menyalahkan sikap Fatimah yang demikian. Ketika dilihat oleh Sultan Ajis, Fatimah merenggutkan kakinya dengan rentak dan rengut, mukanya jadi merah padam karena malu. Tak disangkanya sedikit juga akan terjadi demikian. Tak disangkanya Fatimah yang jinak rupanya itu akan mau memberi malunya. Jinak-jinak merepati dia, kiranya dia yang diberi malu. Sultan Ajis, bangsawan usul kota Padang, rupa lok bangsanya tinggi, ibu kaya bapak bertuah, acang-acang dalam negeri pepas rumah nan gedang, sekali belum dua kali belum dia dibuat orang sedemikian. Tapi biarlah nanti sama dilihatkan asin pedasnya hasil tingkah yang angkuh itu. Sultan Ajis menengok ke tempat lain dan menukar-nukar buah percakapan akan menyembunyikan malunya. Karena pandainya mencari-cari pokok percakapan, maka tiada lama udara yang keruh itu jernihlah kembali sebagai bermula. Perbuatan Sultan Ajis sudah dilupakan mereka, percakapan telah ramai pula, Fatimah pun sudah turut. Sedang bapaknya semakin bertambah kembang hatinya karena kegirangan. Sudah dirasanya betul-betul bangsawan muda itu akan jadi menantunya. Sementara itu si Badu keluar dari dalam sambil menghapus-hapus bibirnya, mengabarkan bahwa makanan sudah sedia. Melihat itu Pandeka membelalakan matanya pula dan mempergesek-gesekkan giginya, menyatakan marahnya melihat perbuatan bujang yang tak tahu adat itu. Kemudian disilahkannya kedua jamu itu masuk ke dalam menuju bilik makan. Sultan Ajis didahulukannya dengan Fatimah berjalan berendeng-rendeng, di belakang mengiring tuan rumah dengan Sultan Mansura berjalan berendeng pula.
Sambil berjalan, Pandeka menjeling Sultan Mansur dengan tersenyum dan kemudian menjeling anaknya dan Sultan Ajis, seolah-olah berkata, "Lihatlah tampaknya kedua anak muda itu, sama elok sama ranca, patut benar jadi kelamin." Sultan Mansur tersenyum pula sambil mengangguk-angguk kepalanya, tetapi pada kerut bibirnya itu tampak juga cemoohnya. Kelihatan penghinaannya kepada laki-laki yang tak tahu akan kadar dirinya itu. Sesudah mereka minum makan lalu kembali duduk ke depan melepas-lepaskan lelah. Sedang mereka ramai bercakap-cakap dan tertawa-tawa terbahak-bahak, tiba-tiba Fatimah terdiam. Mukanya pucat, matanya menentang ke halaman. Di pintu pagar kelihatan seorang anak muda tegak memegang kereta anginnya. Matanya berapi-api memandang ke atas rumah. Dengan suara agak gemetar Fatimah berseru, "Singgahlah, Dak." Pendek dan tiada manisnya anak muda itu menjawab, "Terima kasih, aku ada perlu." Kepala kereta anginnya yang telah masuk ke pintu gerbang dihelakannya kembali. Kata Fatimah pula dengan agak cemas, "Singgahlah sebentar, ini ada jamu dari..." "Perlu apa kau bawa-bawa singgah kalau orang tak mau?" kata bapaknya dengan keras memutus cakap anaknya. Orang yang akan diajak singgah, orang yang tahu di basa-basi. Ini dia sudah sampai di halaman. Balik lagi, apakah orang itu tahu adat?" "Siapa itu?" tanya Sultan Ajis dengan agak heran. Anak sini juga," jawab Pandeka dengan suara menghina. Fatimah menundukkan kepalanya tanpa benar ia menahan kesedihan hatinya. Sementara itu anak muda itu menaiki kereta anginnya dengan tiada menoleh lagi ke rumah itu, dan seketika kemudian hilanglah ia. Adapun anak muda itu ialah si Didong, tunangan Fatimah. Sejak dari kecil hampir semua isi kampung itu tahu akan pertunangan mereka. Ketika didengarnya perkataan bakal mentuanya itu, mukanya jadi merah padam karena hatinya berasa amat luka. Memang dalam waktu yang akhir-akhir ini bakal mentuanya itu agak lain peranginya terhadap kepadanya. Kata-katanya selalu menyindir-nyindir, menghinakan, dan penerimaannya tiada ramah lagi. Tetapi hal itu tiada dihiraukan oleh si Didong. Dia acap kali juga datang ke sana. Pertama karena penyambutan Fatimah masih baik, menandakan dia masih cinta padanya. Kedua, apa pula yang akan disegankannya karena berkenalan dengan anak gadis itu. Bukan baru-baru kini saja, sejak sejengkal dari tanah dia sudah berkenalan dengan Fatimah. Sama-sama bermain, bergurau, senda, sama-sama menangis, menyandar untung. Yang ketiga, dia tidak akan kawin dengan bapaknya, melainkan dengan anaknya juga. Dan lagi ia disebut bertunangan itu sudah sejak dari kecil. Atas rundingan orang tua mereka sebelah menyebelah, tetapi perbuatan bakal mentuanya yang sekali ini betul tak dapat menenangkan darahnya. Ia dihinakan macam itu di hadapan jamu, sungguh sangat memberi malu. Boleh jadi penghinaan yang macam itu akan jadi suatu jalan padanya untuk memisahkan anaknya dengan dia. Akan memutuskan pertunangannya yang telah terikat teguh itu karena hendak mengambil menantu orang yang terpelajar, orang kota yang cakap dan pantas. Kalau tidak, kenapakah anak-anak muda kota itu dikumpul-kumpulkannya tiap-tiap pekan di rumahnya? Kalau benar demikian, bagaimanakah kesudahan pertunangannya dengan Fatimah? Bukan main kacau pikiran si Didong memikirkan hal itu. Tujuan jalannya tak tentu lagi. Kereta anginnya terus diputarnya meskipun kampungnya sudah jauh terlampau. Di rumah Fatimah, cuaca yang terang tadi menjadi mendung. Percakapan tidak riang lagi, sebuah tanya dan sebuah jawab saja. Melihat itu, Sultan Ajis berkata, Engku Pandeka, haus kami sudah lepas, perut pun sudah kenyang. Sekarang karena hari sudah rembang petang, kami hendak pulang ke tempat masing-masing. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas budi dan kemurahan engku ini kepada kami. Lain dari itu, mudah-mudahan Encik Fatimah sudi memaafkan kalau ada kesalahanku.
kalau ada cakapku yang tak menyenangkan hati Enci, atau kalau ada perbuatanku yang tak patut pada penglihatan Enci. Perkataan Sultan baik semua, tingkah Sultan menyenangkan hati, jawab Pandeka dengan cepat. Tak ada cacat, tak ada celahnya, semuanya menurut baris dan berlebas menurut adat sopan santun. Sebetulnya aku merasa amat sayang sekali Sultan kedua hendak pulang saja lekas-lekas. Tetapi karena keras Sultan meminta, aku lepas juga dengan hati yang suci, muka yang jernih. Hanya aku harap pertemuan Sultan ini dengan Fatimah disambung panjang juga. Kerap hendaknya Sultan kedua datang kemari mengunjungi Fatimah, supaya bertambah juga pengetahuannya, bertambah mahir bahasa Belandanya, dan tahu akan pergaulan orang patut-patut, supaya nanti tiada canggung dibawa ke majelis besar. Terima kasih engku atas ajakanku itu, jawab Sultan Ajis dengan hormat yang dibuat-buat. Sekali engku meminta 1000 kali aku menyukakan. Hanya aku takut kalau Enci Fatimah akan merasa bosan menerima kami di sini. Fatimah berdiam diri saja, pikirannya melayang kepada tunangannya. Melihat itu bapaknya berkata dengan marah, "Hei, mengapa engkau membatu saja Fatimah? Tak terdengar olehmu kata Sultan itu." Fatimah terkejut mendengar hardik bapaknya, lalu katanya dengan murung, kamilah yang akan engku maafkan, karena penerimaan atas kedatangan engku ini tiada sepertinya. Maklumlah kami orang kampung, pengetahuan tidak sekuku, akal tidak sejengkal, tentu banyak kurangnya dari cukup, banyak salahnya dari benar. Perkataanku yang baik aku junjung tinggi, setitik menjadi laut, sekepal menjadi gunung. Tambahan lagi aku berharap, janganlah engkau bosan datang ke terata kami ini. Dengan segala sukacita akan kami sambut. Betul begitu, kata Pandeka sambil mempertepukan tangannya. Sultan lihat, Sultan dengar kehendak Fatimah. Pada sorot matanya dan cahaya muka Pandeka tampak benar kesenangan hatinya mendengar tutur anaknya itu. Dengan gerak yang angkuh dipujikannya lah kepada kedua jamunya akan perkataan anaknya yang fasih itu. Sultan Ajis mengangguk-anggukkan kepalanya sebagai menyatakan keheranannya pula akan buah tutur Fatimah. Kemudian katanya, "Insya Allah, Enci, jika tak ada halangan, aku perlukan juga datang kemari sekali seminggu. Nah sekarang, selamat tinggal Enci, engku." "Marilah kita sama-sama turun," kata Pandeka. "Aku pun dah pergi ke kebun sebentar. Maklumlah Sultan, orang gajian, kalau tak dilihat-lihat boleh jadi kita rugi olehnya. Kerjanya semau-mau saja." Jamu bangsawan itu turunlah sesudah bersalam-salaman dengan Fatimah diiringkan oleh Pandeka. Tiada lama sepeninggal jamu-jamu itu berjalan, tiba-tiba si Didong tersembul pula di halaman. Dengan liar matanya menengok ke kiri dan ke kanan, ke samping dan ke belakang rumah sebagai mencari seseorang. Tetapi ketika dilihatnya tak tampak seorang juga, disandarkannya kereta anginnya di halaman. Lalu ia naik tergopoh-gopoh dan terus ke belakang. "Astagfirullah, terkejut awak. Udah naik diam-diam saja," kata Fatimah sambil memandang kepada anak muda itu dengan mata bersinar-sinar. "Dari mana udah? Sudah basah oleh peluh?" Pertanyaan gadis itu tiada dijawab oleh si Didong, melainkan ia bertanya pula, "Mana bapak?" "Beliau pergi ke kebun." "Siapa jamu tadi?" "Orang-orang dari kota." Kutanyakan, "Siapa namanya?" Mendengar itu, Fatimah terdiam seketika karena terasa olehnya pertanyaan si Didong yang demikian tiada biasa lagi. Setelah seketika lamanya lalu katanya, "Kata bapak namanya Sultan Ajis, yang seorang Sultan Mansur." "Oh, rupanya sultan-sultan dari kota. Patutlah mengutuk saja hati bapak melihatku dalam sebulan ini. Sudah bersahabat sultan-sultan beliau kiranya. Sudah berkarib orang bangsawan beliau kini. Patut tersisih dagang buruk ini." Fatimah menunduk saja meskipun perkataan itu tujuannya kepada bapaknya, tetapi kiasannya terang-terangan mengenai dia. Maka katanya, "Udah, jangan bersedih hati melihat pekerti bapak.
Uda kan sama tahu juga beliau buruk mulut dan rupa pun macam orang pembengis. Tetapi hati beliau sesungguhnya amat baik. Apa yang keluar dari mulut beliau tak ada yang masuk hati. Secepat keluar, secepat itu pula hilangnya. Ah, tidak Fatimah, tentang itu aku tak berkecil hati, jawab Didong sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tapi mengapa Uda kelihatan amat sedih? Didong tidak berbunyi, air mukanya bertambah muram. Kenapa Uda jadi begini? Biasanya tiada demikian. Terangkanlah supaya senang hati hamba. Atau adakah hamba bersalah? Didong tak juga menjawab, ia menunduk saja berdiam diri setelah didesak-desakan oleh Fatimah. Akhirnya Didong berkata juga, apa boleh buat Fatimah, karena engkau memaksa. Tetapi kuharap kau jangan berkecil hati. Sebetulnya aku ini orang kuno. Banyak benar pahamku yang tiada berkesesuaian dengan paham orang-orang muda sekarang. Terutama tentang pergaulan laki-laki dan perempuan, bujang dan gadis. Di sini pahamku sebagai siang dengan malam dengan pikiran orang sekarang. Aku tak setuju sedikit juga orang muda membual-bual dengan anak gadis. Apalagi jika gadis itu sudah bersangkut paut pula dengan bujang lain. Boleh jadi yang dipercakapkan itu tidak apa-apa, tetapi pada pemandangan orang banyak sudah turun harga diri gadis itu. Lagi pula kalau sudah bisa bergaul begitu, kesopanan pun semakin longgar dan akhirnya siapa tahu kesucian diri. Apa kata Uda? Seru Fatimah dengan muka pucat. Uda kira akan semudah itu benar seorang gadis mencemarkan kesuciannya. Tak nanti akan terjadi keadaan yang nista itu atas diri seorang gadis yang tahu akan harga dirinya. Bagaimanapun juga macam laki-laki yang membujang merayunya. Sebab itu hamba harap perkataan Uda itu janganlah Uda hadapkan kepada diri hamba. Betul tadi hamba bercakap-cakap dengan laki-laki muda, tetapi untuk menyalahkan tertib sopannya terhadap kepada hamba selama dalam percakapan itu tak adalah sebuah perkataan. Ketika mengatakan itu, muka Fatimah jadi merah padam karena terasa olehnya bahwa dia sudah berdusta. Kemudian katanya pula, lagi pula dia bukanlah jamu hamba, dia datang mengunjungi bapak. Dan hamba karena terpaksalah maka duduk bersama-sama. Ya, sudah 2-3 kali engkau kulihat terpaksa begitu, kata Didong dengan menyindir. Muka Fatimah semakin merah karena telah nyata olehnya tunangannya itu menuduh dia bersuka-sukaan dengan orang muda kota itu. Sekarang tahulah hamba kenapa Uda dalam sebulan ini muram saja, kata Fatimah dengan tajam. Rupanya Uda cemburu pada Sultan Ajis itu. Tetapi jalan Uda cemburu itu tak beralasan. Jika sukalah Uda memikirkan barang sedikit, tentu Uda tak akan berpendapat begitu. Uda hanya menuduh, membuta tuli saja. Mungkinkah? Patutkah? Masukan pada pikiran Uda, anak bangsawan yang manja itu akan mau sama hidup dengan hamba yang hina ini? Sedangkan putri-putri yang macam bidadari takkan diacuhkannya. Apalagi kita orang kebanyakan yang tak berharga ini. Mendengar itu, Didong merasa iba pula hatinya, lalu katanya sambil membujuk, Fatimah, sudah salah terima saja, sekali-kali aku bukan menuduh. Tidak terpikir-pikir yang demikian olehku. Hanya aku membuat misal. Tak baiknya pergaulan yang demikian. Hatiku amat khawatir, takut dan cemas. Bukan karena cemburu atau benci, hanya karena kasih sayangku juga. Aku khawatir bujuk dan cumbu yang lemah lembut dapat menggoyangkan iman Fatimah yang teguh. Maklumlah orang kota, pandai-pandai bertanam tebu di bibir. Pandai-pandai berminyak air. Betul, aku yakin akan keteguhan imanmu, Fatimah. Tetapi siapa tahu karena sudah biasa, keburukan itu tak terasa lagi. Sebagai pepatah orang tua, Allah bisa karena biasa, habis geli karena gelitik. Hati ini palingan Allah, mata palingan setan. Herankah engkau Fatimah, jika aku berhati sedih, kalau ada orang yang bermaksud hendak mempermain-mainkan dan menghinakan engkau? Bersambung
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.